kebetulan hari ini hari kedua Lebaran dan saya kedatangan tamu dari alumni Undrika, terutama dari Fakultas Ekonomi ya, tiga-tiganya ya. Oh, sama. Jadi ini sebelah saya ada Ferry. Fer, angkatan berapa Fer? Lulus tahun berapa Fer? 2016 Pak. 2016, manajemen ya? Manajemen. Di sebelahnya ini Wiwit, Widya Fadila namanya. Betul. Angkatan berapa, lulus tahun berapa? Sama ya, 2016 ya. Nah di sebelah Wiwit ini Awang, namanya Awang Darmawan. Angkatan berapa Wang? Angkatan 2012, lulus 2017. Gimana itu? Jadi ini sebenarnya senior tapi lulus lebih lama ya. Iya. Nakal. Agak betah ya di Iya. kampus ya. Nah jadi ini saya punya pengalaman unik nih dari ketiga orang ini. Jadi dulu kita ketemu di fakultas, ya saya sebagai dosen, mereka sebagai mahasiswa. Kebetulan juga waktu itu saya sebagai dekan, mereka aktif di organisasi. Nah ini mereka ini tiga orang yang menurut saya sih punya prestasi yang oke lah di bidang organisasi ya, terutama selain akademik. Nah mudah-mudahan hari ini bisa berbagi nih tentang kegiatan dulu mereka apa, terus sekarang kira-kira ilmunya kepake nggak sih waktu kuliah gitu. Masing-masing punya prestasi tersendiri ya, nanti kita bahas satu-satu. Mulai dari Awang dulu gak ya Wang? Boleh? Nah, Wang, waktu kuliah ngapain aja Wang selain kuliah Wang? Kalau saya pribadi sebenarnya lebih aktif di luar kelas daripada di dalam kelas. Di luar kelas, biasa di luar ya? Biasa di luar ya. Kebetulan di sana di Undrika sendiri difasilitasi kantor sekretariat ya. Kalau waktu itu ya, sekretariat BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Sebenarnya di situ kalau saya pribadi, disitulah kita membentuk teamwork sebenarnya. Dan kebetulan teman-teman yang di sini semua sebagai motor. Sebenarnya banyak juga yang minat. Mungkin kalau kita cerita sebelumnya Pak ya, banyak juga organisasi itu yang gitu-gitu aja. Sebenarnya kami pengennya nggak gitu-gitu aja. Pengen beda. extraordinary. Pengennya beda gitu. Dengan waktu itu memang kita pengennya gimana caranya Fakultas Ekonomi khususnya itu berbeda dengan fakultas-fakultas yang lain yang ada di Undrika sendiri gitu. Makanya kami memberanikan diri sebenarnya, modal nekat juga, ya kan? Modal nekat, modal bacot, ya kan? Untuk meyakinkan waktu itu dekannya juga, terutama kan kuncinya, iya. Untuk penggebrak sebenarnya, yang sebelum kami mungkin saya nggak akan bilang kurang juga, sebenarnya sudah berjalan organisasi itu gitu. Cuma kami pengennya beda aja. Makanya kami kasih sentuhan. Kebetulan kami lagi demen-demennya event waktu itu. Dan kami pengen ada event entah 1 atau 2 atau 3, dan pengennya juga untuk berkelanjutan setiap tahunnya. Nah dulu kampus. Kalau nggak salah pada saat kalian bertiga jadi ya di organisasi ya, banyak event-event yang lumayan besar sih kalau menurut saya yang mendatangkan artis-artis ibu kota yang ya seperti yang pertama siapa tuh? Dodit ya, stand up komedi, terus juga Budi Doremi, Anji ya. Nah setelah itu sih nggak ada agak meredup gitu. Agak meredup. Nah sebenarnya dulu apa sih yang jadi yang jadi motivasi kalian sampai bisa melakukan itu gitu, yang sebelumnya pun jarang dilakukan orang-orang sebelumnya gitu, dengan ya ibaratnya dengan input yang sama. Sebenarnya bantuan dari kampus kan juga nggak seberapa gitu ya, tapi kalian mampu mengadakan event yang mungkin kalau dinilai ratusan juta juga ya nilai satu event itu gitu. Nah sebenarnya apa sih yang memotivasi kalian dan kekuatan apa sih yang kalian miliki saat itu? Boleh jawab siapa aja deh, bertiga atau satu-satu tambahin nanti. Salah satunya sebenarnya lebih ke kekompakan di tim. Pertama kekompakan ya timnya. Oke. Teamwork. Jadi satu kepala semuanya Pak. Jadi cerita tuh waktu itu
Wiwit ya. Wiwit tuh pertama kali tuh Mas Awang juga sebenarnya yang motorin gitu. Jadi ada Mas Awang, ada Bang Ferry, terus ada Kak Mona juga gitu. Jadi kita awalnya itu dari berempat ya. Dari berempat terus ngerambat lagi, nambah lagi. Terus kita kayak satu kepala, satu keyakinan, jadi satu visi misi. Akhirnya itu tergerak sendiri aja dan itu berjalan dengan sendirinya. Yang awalnya itu cuman kayak iming-iming duduk di kantin sambil ngopi, sambil ngerokok, duduk di kantin tuh sambil minum teh oben. Jadi Justru dari situ ya iya mulai dari situ. Jadi ini ya. awalnya tuh nggak Bukan kepikiran pikiran. kita ngundang artis, kayak iya aja gitu ngundang artis, ternyata ya jadi gitu. Jadi Iya. modal awalnya itu sebenarnya dari kekompakan tim. Makanya itu yang harus dikuatin karena kebanyakan emang banyak organisasi memang di kampus, tapi ya kompaknya ya cuman pas ngumpul-ngumpulnya doang gitu. Jadi pada saat mau bikin event itu paling 1-2 orang aja gitu, sisanya yang ikut aja. Nah kalau kita ini kebetulan memang semuanya itu terjun ke lapangan, semuanya ikut andil dan komitmen gitu. Jadi sebenarnya kekompakannya bukan di organisasi aja, tapi di luar Di luar juga. ya. Kita as a bahkan- person, as a friend. Yes. Betul. Bahkan dulu inget banget ya, inget pertama kali itu kita mau bikin event, terus ada event di top 100, ingat nggak? Iya. Dia ada event di top 100 tuh sampai gimana sih sebenarnya bikin event itu gitu kan. Sampai kita rela ngantri masuk ke dalam, nonton rame-ramean sampai disiram air, semuanya tuh kita jalanin sampai kita ngikutin produksiannya semua. Oh kayak gitu tuh bikin kayak gitu, oh kayak gitu. Jadi otodidak aja sendiri Iya, gitu. ngalir dengan sendiri. Ngalir dengan sendiri. Sadar minim ilmu sebenarnya. Mm-mm. Tapi entah itu kalau saya pribadi antara semangat pengen atau ambisi itu beda tipis. Ambisi pribadi. Iya. Iya. Nah, ini kan sampai udah lulus juga ya, sampai kalian udah nikah, sampai udah jauh setelah lulus ini masih ngumpul-ngumpul juga ya sampai Masih, sekarang ibaratnya masih. masih kompak. Nah ini saya salut sih dengan pertemanan dari kuliah bahkan setelah lulus pun masih berjalan. Bahkan Ferry sama Awang sih malah sekarang kerja bareng ya. Iya, di bidang yang sama juga. Bidang yang Bidang yang sama. sama. Dengan yang dikerjain dimulai dari kampus juga gitu. Dari kan. kampus. Dan melibatkan Wiwit, Pak. Melibatkan Iya, juga ya. melibatkan saya juga, jadi ya sama-sama juga. Jadi ya itu makanya jadi saya percaya sih ketika misalnya networking itu dijalin dimulai dari kuliah juga bisa gitu Iya, kan. Kita betul. nggak tahu nanti teman-teman kita setelah lulus jadi apa. Benar, bisa benar, kerja bareng kan. benar. Iya. Nah, saya mau ngebahas Ferry sedikit nih. Jadi Ferry ini kan. Jadi dulu nih gayanya tuh kucel banget. Sampai sekarang, sampai sekarang. Itu ada alasannya, Pak. Bapak dengar sendiri nanti ada alasannya. Kayaknya kucel banget nih, tapi saya salut sama prestasi ya dalam organisasi, di luar kampus juga prestasi ya, dan dia nih beruntung banget gitu dapet sekarang istri ya. Iya, benar. Jadi istrinya ini teman kuliah dia dulu gitu. Satu organisasi, teman kuliah, pokoknya gitu. Sangkatan juga Fer. Iya. Selangkatan, Pak. Cuman Selangkatan. beda apa ya? Jurusan. Beda kelas. Beda. Beda. Fakultas Oh, sama beda ekonomi, prodi, beda jurusan. beda Prodi, prodi. beda prodi. Akuntansi. Dia akuntansi. Oh iya, mau akuntansi. Jadi ini beruntung banget dengan kekucalan yang dulu ya. Dia dapat istri yang cantik gitu. Saya nggak tahu ini filmnya udah belum luntur. Banyak yang bilang kayak gitu, Pak. Jadi gimana Fer kalau Ferry ngeliatnya sendiri, kan ada istilah gini, marry your best friend gitu. Jadi nikahi teman terbaik lo nih. Nah, yang Ferry rasain sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun. Sebelum nikah kenal berapa tahun kalau nggak? 6 tahun, Pak. Berarti 9 tahun total. 9 tahun, Pak. Nah, ceritain dong Fer, pengalaman ketika misalnya menjalin hubungan sejak kuliah terus sampai sekarang, sampai apa sih yang memantapkan Ferry untuk menikah gitu. Jadi awalnya tuh saya nakal juga sebenarnya, Pak. Kelihatan. Bukan sebenarnya. Awal kenal istri itu Pak, sebenarnya dia tuh pacarnya orang, Pak. Waduh. Nikung ya, Valentino Rossi juga. Pacarnya orang, cuman kerja di kapal, jadi jarang ketemu lah dia, Pak. Lebih intens sama saya di kuliah. Jadi waktu ospek tuh memang satu angkatan nih, cuman dia yang menarik perhatian saya, Pak. Jadi gitu, Pak.
cicit. Kan nggak boleh bawa handphone tuh Pak ospek kan Pak. Jadi dari ospek udah mulai nih. Handphone nggak bawa, dia bawa handphone Pak. Jadi pas ada alasan untuk pinjam handphone dia buat ngubungin abang buat jemput ospek. Dari situlah kenal, lama-lama deket dia cerita dia punya pacar. Cuman ya kenapa enggak? Ya saya juga nggak mau maksain diri Pak untuk masuk. Cuman lebih ke dianya. Dia mau dia? Mau dia Pak. Dan itu yang bikin heran temen-temen itu Pak. Pacarmu orang kapal, kerjanya udah jelas kok mau sama Peri gitu. Selengean kayak preman, nggak jelas kerjaannya apa. Tapi itulah Pak, namanya yang jodoh ya. Yang kaya, yang ganteng bakal kalah sama yang selalu ada. Oh gitu. Jadi kok selalu ada. Selalu ya? ada Pak, karena hari-hari Pak. Jemput. Jadi sekarang Ferry merasa beruntung banget dong nih. Merasa beruntung lah Pak. Dengan keyakinan kemarin kenapa udah sampai 6 tahun juga, terus kita memang nggak ada masalah apa-apa, kenapa nggak dilanjutin gitu Pak. 3 tahun jalan waktu pacaran ya. Saya capek juga Pak, jadi orang kedua nih kan Pak, orang ketiga. Ya, saya suruh mantepin diri dia, kamu pilih dia apa, aku gitu kan. Jadi kalau selama ini ya, berarti pendapat Mary your best friend itu benar nggak menurut Ferry? Bener Pak. Benar ya, ngerasain ya? Iya, ngerasain. Dan ada beberapa teman juga yang nggak ada di sini, kejadian juga. Satu organisasi Satu juga. organisasi. Si Ada Jeffrey, 3 Jeffrey, pokoknya. iya, Jeffrey. sama Ina ya. terus Irfan Irfan sama sama Ayu. Ayu. Oh iya, Irfan. Jadi kami tuh satu organisasi. Iya, benar. Banyak yang cinlok. Cinlok. Sampai nikah sampai punya anak. Iya. Saya sempat sama Wiwit sebenarnya. Iya. Jadi gini ceritanya ya Allah. Jadi ingat bener Pak. Jadi waktu itu gini ceritanya. Karena saking udah deketnya kita udah kayak bener-bener kayak udah Kakak kayak adik keluarga, ya. kayak kakak adik gitu. Jadi Mas Awang mau merit, bawa undangan dong. Kita mau nganter ke dosen. Malah dosennya bilang kita berdua yang mau merit. Serius. Itu pernah kejadian sampai dibilang kalian mau merit berdua sampai digituin padahal nganterin undangannya Mas Awang Karena mau apa? merit. Sering terlihat Intensnya itu, Pak. bersama-sama. Intensnya Kita kan kebersamaan di kampus. di kantin sama-sama, nongkrong sama-sama, di luar pun sama-sama, posting pun kadang sama-sama. Sampai ngechat rumah saya juga mereka. Jadi berguna juga nih. saking deketnya gitu. Oke, Wiwit, saya mau nanya Wiwit nih. Boleh. Wiwit ini kan dari berapa tahun yang lalu ya? Wiwit ini jadi selain mahasiswa dulu dia juga penyiar radio nih dari kuliah udah kerja jadi penyiar radio dan juga sampai sekarang nih jadi MC dan jadi MC tetap di Unrika ya Iya, untuk betul. wisuda. Kayak kontrak seumur hidup Kontrak ya. seumur hidup. Udah ditandatangani sampai hamil 9 bulan juga masih MC. Nah, Wit, ini kan kalau ngomongin kerjaan kan nggak nyambung nih sama kuliahnya dulu kan. Iya. Nah, saya juga percaya sih kalau bahwa kuliah itu ketika kita kuliah misalnya di satu jurusan tertentu, kita harus kerja di bidang itu gitu Iya. kan. Ya, yang namanya bakat atau kemampuan itu bisa apa aja gitu. Nah, kalau Wiwit itu memandangnya seperti apa sih? Apakah misalnya pekerjaan Wiwit ini yang sekarang dilakukan itu didukung nggak sih dengan waktu itu kuliah? Oh, berarti gua kuliah sia-sia dong. Kuliah itu sia-sia nggak ketika misalnya kerjaan sekarang ini? Enggak sama sekali. Jadi memang waktu itu kuliah itu ngambil manajemen pemasaran. Awalnya itu memang niat kuliah di Unrika itu sebenarnya awalnya itu karena ada radionya. Jadi Radio Samba. jadi di kampus itu ada radionya gitu kan. Jadi memang udah tertarik di dunia broadcast itu dari zaman SMA sebenarnya. Suka ngomong sendiri di depan kaca dan sebagainya gitu. Terus abis itu ya udah deh masuk Unrika karena ada radionya, belajar di situ dan segala macam lah pokoknya di situ didalemin gitu kan. Terus ambil kuliah jurusan manajemen pemasaran. Nah sebenarnya kalau dibilang orang kok nggak nyambung banget gitu kan, kerjaan di radio, kerjaan MC tapi jurusannya manajemen pemasaran harusnya ngambil komunikasi dong apa gitu kan. Tapi ternyata itu berguna banget karena satu manajemen pemasaran itu kita juga belajar yang namanya public speaking. Nah itu satu karena ya namanya manajemen pemasaran, kita memasarkan suatu produk dan sebagainya macam gitu kan, ya harus sebenarnya MC punya juga kan memasarkan diri kita. memasarkan diri kita juga gitu. Jadi nggak melenceng sih kalau menurut Wiwit sih nggak melenceng sama sekali karena masih berhubungan gitu. Justru dengan adanya ilmu manajemen pemasaran itu tadi itu
jujur bermanfaat ketika kita lagi siaran. Hmm. Jadi banyak hal-hal yang tadinya orang bilang ini kunci, iya ini kunci, tapi sebenarnya banyak arti dari kunci ini. Kunci ini gunanya untuk ini loh, untuk ini loh, untuk ini loh gitu. Jadi banyak sih yang dapat ilmu. Jadi nggak semata-mata oh kalau ngambil jurusan manajemen pemasaran harusnya jadi marketing dong, nggak mesti kayak gitu. Tergantung sama passion kita di mana, terus kemauan kita, terus juga ya kalau memang itu sesuai dan menghasilkan kenapa enggak. Artinya kuliah tuh bukan cuma buat dapetin kita kemampuannya apa, tapi Cuman dapat gelar ya kalau kata orangnya cuma dapat titel doang gitu. tapi lebih dari itu kan membentuk karakter kita Betul. dan lain-lain. Betul. Nah terus Wit, ini nih yang saya menarik dari Wiwit ya. Hmm. Jadi dari dulu saya melihatnya Wiwit ini sosok yang apa ya, seksi gitu ya, seksi Wow. dalam arti dalam arti ya the whole package of Yes. Wiwit gitu, Nah. gitu ya. Nah saya tuh sekarang banyak mindset yang menggiring opini bahwa orang yang cantik atau ganteng tuh yang kurus, yang rambut panjang, yang putih, atau kalau cowok tuh Langsing ya. yang badannya keker atau misalnya putih atau gimana, ya kan? Nah jadi banyak kita tuh dari kecil diarahkan ke sana gitu dengan kita nonton sinetron, oh yang cantik nih yang kayak gini, yang ganteng nih kayak gini gitu kan. Sampai pada saat sekarang ini generasi muda kita tuh mindsetnya di situ, oh saya melihat cantik tuh dari fisik, ganteng tuh dari fisik, ya kan? Tapi nggak melihat the whole package orangnya gitu. Dan mindset bahwa kalau kita di luar negeri, with uang ya, jadi kayak laki-laki hitam atau apa, atau perempuan hitam, kurus, gendut atau itu tuh nggak masalah gitu, tetap cantik aja gitu lihatnya kan. Nah itu yang saya lihat dari Wiwit tuh nggak merasa nggak pede sama sekali dari dulu. Banyak mahasiswa yang nggak pedean gitu dengan kondisi yang orang banyak bilang dia itu kategorinya nggak cantik atau nggak ganteng. Gitu. Nah Wiwit kasih tips dong buat adik-adik gitu ya yang sekarang mengalami insecure terhadap dirinya gitu. Karena saya ngeliat Wiwit sih dari dulu ya nggak ada kesan insecure gitu, pede dan ibaratnya positif energi gitu. Gimana Wit bisa ngatasin itu? Jadi tuh sebenarnya dulu ya Kak, dulu tuh zaman baru masuk kuliah tuh sebenarnya nggak pede. Karena jujur aja SMP, SMA, Wiwit itu udah mulai gendut waktu itu, udah mulai punya tubuh yang besar. Terus sering juga diejek-ejek teman-teman. Itu pernah dialamin semuanya. Bahkan kalau pas lagi jalan terus suka dipanggil gendut-gendut gitu. Itu sudah pernah dirasain semuanya gitu. Tapi lama-kelamaan tuh ya itu karena masuk kuliah punya banyak teman. Abis itu kenal dunia broadcast, kenal dunia entertain gitu ya. Jadi akhirnya membuat kayak nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya tuh ya udah nggak usah dipikirin, toh juga yang dilihat itu sebenarnya bukan dari postur tubuh, tapi dari kemampuan yang kita miliki. Belum tentu orang yang punya body yang kurus, punya badan yang cantik, punya wajah yang cantik, belum tentu punya kelebihan sama seperti kita. Jadi semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sih buat teman-teman ya semuanya nih, buat teman-teman yang lagi nonton semuanya juga yang mungkin sama kayak saya, kejadiannya sama kayak saya, punya tubuh yang besar gitu, yang penting cantik gitu. Pede aja, nggak usah insecure, nggak usah ngerasa kita tuh nggak bisa apa-apa. Justru jadi orang yang punya kekurangan ya, menurut saya sih bukan kekurangan ya, ini kelebihan, suatu kelebihan berat badan. Saya tahu. Iya, maksudnya Saya gitu. tahu, saya lihat. Iya makanya. Maksudnya tuh nggak usah nggak pede aja, lakuin aja semuanya yang terbaik. Yang penting kita itu tunjukin aja ke orang-orang bahwa kita itu punya kelebihan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Itu sih yang paling utama, karena belum tentu banyak orang yang merasa kalau dia itu sempurna dan sebagainya, tapi belum tentu baik di mata orang gitu. Jadi kita harus pede aja sih. Sebenarnya gali aja potensi yang Iya, ada. betul. Mungkin ya ada kekurangan tapi pasti ada kelebihan. Iya, kan? iya. Gimana caranya maksimalin kelebihan kita? Betul. Gitu. Definisi cantik itu sebenarnya bukan dari fisiknya aja. Bukan dari ya. fisik. Iya, tapi kalau dari fisik sih ya kan kalau kita pernah gue banyak kan cantik waktu. Ya, berapa sih gitu kan? Iya, bener. Tinggal angkanya aja nih. Ya bahkan kalau
laki-laki ya yang ngeliat kalau mau dijadiin istri bukan yang cuma cantik fisik aja ya kan? Biasanya kalau yang laki-laki yang melihat cantik fisik aja ya dia baru tahu dunia kan? Iya, benar Pak. Benar banget Pak. Nah ini kalian ini bertiga nih kalau saya lihat sih ya orang-orang yang dari dulu memang ya menunjukkan ya bukan hanya dari luarnya aja gitu, tapi ya kita punya kemampuan yang lain gitu yang bisa dilihat, yang bisa dijadikan apa namanya ya kecantikan atau kegantengan kita gitu. Kayak orang kayak Ferry, kayak saya yang kulitnya hitam dulu ya ibaratnya kalau zaman kita kecil mungkin diledekin ya, wah hitam apa segala macam ya kan. Itu saya juga sempat insecure, tapi ya lama-lama buat apa kayak gitu. Yang penting tanya aja orang tua kita, ibu kita tanya, Mas saya cantik, ganteng nggak? Pasti ganteng. Ganteng ya. Harus percaya sama orang Iya. omongan ibu gitu. Betul. Iya Bang. Kan surga di telapak kaki ibu. Nah itu gitu. Tapi dari kekurangan ini Pak, Nah, dari gimana, kayak Pak? sering dikatakan hitam, kucel. Jadi ada satu hal itu yang aku tahu, yang aku tangkep gini Pak. Kita ini udah hitam, jelek, terus kita harus apa ini supaya dipandang enak sama orang? Nah itu Pak. Jadi kita harus cari kelebihan kita supaya kita bisa dipandang positif sama orang. Iya. Lebih ini harus lebih menunjukkan karakter, Iya. memperkuat Iya. karakternya. Iya. Jadi kualitas dalam dirinya harus ditonjolkan, harus diasah sebenarnya. Sama kayak saya lihat Wiwit gini Pak, saya menang Wiwit secara pribadi itu, Wiwit ini kayak tadi dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah minder untuk masalah postur tubuhnya atau apa. Cuman yang saya lihat dari Wiwit ini, dia berusaha gimana caranya aku kelihatan cantik, kelihatan enak dilihat orang, kelihatan positif tanpa harus mengurangi berat badan. Nah benar. itu yang saya lihat dari Wiwit Pak. Nah, saya mau nanya sama Awang nih. Wang, kegiatan sekarang apa Wang? Katanya bikin apa namanya IO ya? Iya. Nah, boleh diceritain nggak awal mulanya bikin IO, terus juga kira-kira apa namanya ya? Mungkin banyak nih mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa yang bercita-cita, karena kalau menurut saya dulu zaman saya kuliah tuh banyak yang orang pengen jadi kayak keren nih kalau IO gitu ya, punya IO terus segala macam, bikin Iya. band besar, undang artis-artis ibu kota segala macam. Nah ini banyak nih anak-anak muda yang punya minat ke sana gitu Bang. Nah Awang ini salah satu yang udah merintis dari zaman kuliah, terus ketika lulus kesampean nih bikin perusahaan sendiri nih, bukan kerja sama orang lagi malah. Nah gimana Bang, yang bisa dibagi nih sama adik-adik kita? Sebenarnya semua berawal dari kampus Pak. Jadi di kampus itulah saya pribadi itu mengasah kemampuan, keinginan, dan juga lebih ke ambisi mungkin ya, yang tanpa teman-teman dan orang lain yang ada di kampus itu tahu. Cuma dalam kemasan organisasi ini bisa dalam artian positif tentunya, dan kita harus pandai jual diri dalam artian positif juga ya kan, menunjukkan siapa kita dari penampilan, dari looknya yang dilihat orang itu kita harus menarik. Jadi orang melihat sebelum berkomunikasi dengan kita sudah menarik duluan, itu udah poin kita udah menang 1-0 duluan, ya kan, 1-0 duluan. Dan memang kalau di dunia IO saya belajar pribadi bersama teman-teman organisasi itu memberanikan diri ya di kampus. Dan entah sengaja atau tidak sengaja, kebetulan yang di atas ini Tuhan mengarahkan setelah lulus dengan profesi ini juga. Saya teruskan bersama Ferry yang saat ini satu perusahaan. Jadi dulu pas setelah lulus langsung bikin perusahaan? Bukan. Enggak, ini dulu ya? Setelah lulus, sebelum lulus sampai udah lulus kami ikut orang sih. Ikut orang, Ikut ya. orang. Dari loading Pak. Iya. Belajar dari loading. Ya, Dari nol dari dulu. nol dulu. Dari kan? nol. Harus siap ini. Saya rasa harus siap dikritik, dicaci maki, Tidur di lapangan. dibentak, disuruh-suruh. Karena dari situlah kita bisa belajar. Iya. Tidak ada yang instan kok Pak. Iya. Kalau yang instan biasanya enaknya cuma sesaat. Iya. Belajar untuk profesional. Profesionalnya. Nah, dan memang berguna juga dalam artian di kampus membentuk
lebih jiwa kepemimpinan kalau saya. Karena sekarang ini yang saya alami di saat kita punya perusahaan sendiri, keputusan apapun harus ada di tangan kita. Kita tidak akan bisa nanya atasan mana lagi, orang atasannya udah kita sendiri gitu. Dan itu yang paling sulit. Saya belajar hampir bertahun-tahun untuk memutuskan apapun di dunia pekerjaan ini. Ada yang pendapat bilang, wah, jadi kalau kita bandingkan ya, misalnya kita sekarang punya usaha jadi pimpinan lah, pemilik, terus juga kita bandingkan sama kita dulu di organisasi. Ya. Jadi banyak yang bilang sebenarnya kalau kita bisa menaklukkan organisasi di kampus itu akan lebih mudah gitu mengatur orang di dunia profesional, karena kalau organisasi kampus itu bawahan kita nih nggak dibayar. Benar, ya, benar. Ngaturnya nih apa yang bisa memotivasi mereka untuk bekerja untuk kita. Kalau kita di dunia profesional, kita punya perusahaan, kita gaji. Lu kalau nggak kerja, gua nggak gaji. Gitu. Benar itu. Itu ngaruh nggak pengalaman di organisasi? Pengalaman ada sangat. Jadi sebenarnya kalau di kampus itu lebih menyemangati teman-teman ya. Lebih tepatnya ke anggota organisasi yang lain dan lebih ke follower. Dan itu memang penting banget buat kita. Dalam artian gini, kenapa penting? Dia tentara terdepan kita di saat kita butuh. Bukannya nggak penting, follower itu sangat penting buat kita. Dia tentara, dia di paling depan ujung tombak kita. Contoh hujan, badai, petir, kita butuh gorengan misalnya. Tolong berangkat beli gorengan dan dia pasti siap. Dan saya menghargai banget itu untuk itu. Dan juga memang perjuangan ini nggak akan sesaat sih Pak. Banyak cobaan-cobaan. Proses ya. Prosesnya sangat banyak. Dan itulah yang saya alami mungkin sama Ferry sama teman-teman yang lain ya yang di profesi ini. Gitu. Terakhir nih, saya minta dari masing-masing kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan sama ya anggaplah junior kalian di kampus gitu ya. Apa gitu, terserah siapa duluan. Dari apapun Ferry. pesannya. Kalau dari aku nih ya, buat teman-teman yang sekarang lakuin sesuatu lah, apa yang kalian yakini untuk bisa memajukan nama kampus ataupun nama organisasi kalian, fakultas kalian, lakuin aja tanpa harus mikir modal, mikir ribet perjalanan gimana. Itu lebih ke cari teman-teman yang benar-benar mau lah gitu Pak, yang berani untuk melakukan sesuatu tanpa ada keluh kesah. Berani aja dulu, kalau misalnya udah mentok baru kita nanti menghadap ke kampus. Gitu. Sekolah kan kampus tempatnya belajar ya. Kalau salah apa-apa, asal nyoba dulu. Jangan takut mencoba. Kalau dari Wit sih sebenarnya buat teman-teman adik-adik semua yang sekarang mungkin masih jadi mahasiswa-mahasiswi di Unrika, pesannya sih sebenarnya tetap semangat aja, jangan terus berhenti belajar, terus tetap percaya diri aja. Segala sesuatunya apa yang kita rencanakan semuanya itu bisa terlaksana kalau kita itu percaya diri melakukannya gitu loh. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut, pede aja. Terus juga yang namanya kampus, benar tadi kata Pak Edwin, kalau misalnya kampus itu ya tempat belajar. Jadi kalaupun kita salah, kita itu pasti dimaklumin gitu loh. Jadi pengalaman juga buat kita gitu. Karena kalau nggak bikin kesalahan tuh kita nggak belajar gitu loh. Harus nggak bisa mulus-mulus aja. Terus juga buat adik-adik juga lebih semangat aja, organisasinya dimajuin aja. Jangan lemes-lemes kayak sekarang, karena jujur sekarang ngelihatnya kayak masih lemes-lemes banget, cuman ngumpul-ngumpul di sekretariat aja gitu. Lakukan hal-hal semuanya itu yang bisa dilakukan. Gak mesti ngundang artis sebenarnya, bikin kegiatan apapun yang mungkin positif. Gak mesti harus kayak kami ngundang artis dan sebagainya gitu. Ya secukupnya aja, yang penting memang supaya nama kampus Unrika itu bisa lebih dipandang oleh orang-orang gitu loh. Karena gimana pun ceritanya, ketika kita berada di situ kita juga harus menjaga nama baiknya Unrika. Jadi kalau kita sekarang ini lagi di Unrika, ya kita harus jaga nama baiknya Unrika gitu. Karena walau gimana pun nama kita juga nggak akan dilupain. Jujur sampai sekarang kampus aja, sampai security aja masih kenal kita gitu. Jadi kayak gitu, karena
apa namanya, tetap semangat aja deh pokoknya buat adik-adik semuanya. Oke. Awang, kalau Awang? Kalau saya lebih ke mumpung ada wadah organisasi ataupun kampus dan masih pakai alma mater, lakukan kreativitas semaksimal mungkin karena kreativitas tidak akan ada batasnya sebenarnya. Dan lakukan yang belum pernah ada. Kalau yang ada mending dijadikan contoh saja, tapi jangan dilakukan kalau bisa. Adik-adik. Buat yang baru. Kalau buat yang baru. Masalah sukses atau tidaknya itu urusan belakang. Yang penting lakukan dulu. Karena kesuksesan itu sebenarnya ada di diri kita sendiri, bukan orang lain, gitu kan? Indikatornya diri kita Ya, sendiri. diri kita sendiri. Saya rasa itu aja. Oke, makasih banget nih Siap. Ferry, Wiwit, Widya, Awang udah sharing sama viewers kita. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan Amin. apa yang dibicarakan tadi dan sukses selalu untuk kalian ya. Siap, Makasih, coba. Thank you. Selalu silaturahmi ya kita. Siap. Siap.